Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama Thorekat Al-Mahdi ya. Oke, ya. Karena Thorekat Al-Mahdi itu inti dari pesannya adalah pelanggaran terhadap Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah, maka saya pun bikin ya aplikasi hadis ya. Ya gimana kita bisa tidak melanggar kalau kita tidak tahu gitu kan. Jadi kita harus tahu apa aja yang boleh dan tidak kan. Nah, kalau Al-Quran kayaknya udah banyak ya, teman-teman udah pasti punya akses ke Al-Quran. Tapi kalau hadis itu masih sedikit ya kalau saya lihat. Itu pemainnya baru ada satu, yaitu aplikasi hadis yang itu pun bayar sih, bayar ya, 9 kitab. Nah, makanya saya bikin aplikasi hadis yang lebih lengkap lagi malah ya, 14 kitab dari Bukhari, Muslim, Ahmad, sampai yang mungkin teman-teman jarang dengar ya, Mustadrak Hakim kayak gitu. Ada sekitar total 14. Dan saya kasih nama, itu alamatnya di encyclopedia-hadits.com. Teman-teman bisa akses ke sana gratis ya. Ya kalau mau bisa donasi gitu ya untuk bantu pengembangannya ya. Karena kedepannya pengen saya bikin aplikasi untuk iOS dan Android ya, karena biayanya masih terbatas kayaknya untuk sementara diakses via browser ya di encyclopedia-hadits.com itu ya. Oke, gue sekilas cerita ya tentang encyclopedia-hadits.com itu sebenarnya udah mulai tayang tuh sejak Agustus 2024 ya, tahun kemarin. Dan itu pakai teknologinya Ionic Angular ya, sama Firebase. Nah, cuma pas tadi pagi lah ya, saya buka gitu kan, ternyata layanan Firebase itu kan dari Google ya, itu kan deprecated ya, maksudnya akan tidak ada lagi per 25 Agustus 2025. Jadi tadi sempat ini dulu guys, migrasi ya. Jadi Firebase-nya itu diganti dengan Supabase ya, Supabase. Alhamdulillah ternyata cepet ya. Bisa dibilang ya dalam sehari beres gitu kan. Jadi teman-teman bisa akses lagi encyclopedia-hadits.com dengan mudah ya. Oke, lalu fitur-fitur di encyclopedia-hadits.com itu apa aja ya? Itu selain akses ke 14 kitab tadi, kita bisa like ya, hadis yang kita suka like, terus nanti kita akan bisa lihat hadis yang kita like ya. Terus kita bisa baca dan kita bisa tandain bookmark ya, maksudnya nanti kita bisa langsung ke tempat bookmark itu ya, kalau kita buka lagi. Terus ini yang menurut saya agak cukup beda itu adalah fitur pencarian multikata. Jadi kalau misalnya teman-teman nulis, misalnya dimasuk ke pencarian kan, cari, terus masuk ke hadisnya, misalnya hadis Ahmad misalnya kan, Ahmad. Nah, di bagian cari itu teman-teman bisa nulis multikata, misalnya Muhammad ya, Muhammad titik koma misalnya sholat. Nanti hadis yang mengandung kata Muhammad dan kata sholat itu akan muncul gitu. Jadi pencariannya itu lebih tajam gitu guys, lebih tajam. Jadi nggak, kan kalau misalnya ketik Muhammad aja, teman-teman tuh bisa muncul tuh ribuan guys, ribuan hadis yang kadang-kadang apa yang kita pengen nggak ini kan, nggak muncul atau lama gitu. Nah, dengan ada pencarian multikata ini bisa mempermudah gitu. Jadi misalnya teman-teman pengen Muhammad titik koma misalnya tentang cinta, misalnya Muhammad titik koma cinta, nanti kalau ada ya akan muncul Muhammad dan kata cinta itu dalam satu hadis ya. Jadi dengan begitu kita bisa lebih
pertajam lagi. Dan itu intinya, kalau kita banyak tahu ya kita kan tidak akan banyak melanggar ya, insya Allah ya. Karena ngenes aja gitu kalau kita melanggar sesuatu karena kita nggak tahu, itu kan nyesek ya gitu aja guys tentang ensiklopedia hadis. Lalu pembahasan kita masih tentang pelanggaran Al-Quran dan hadis itu akan menciptakan masalah apa ya, kisah nyata ya. Wah, ini kisah nyata gue sih. Jadi guys, gue 2018 ya, 2018 itu gue iseng kan buka di Tokopedia gitu ya, Tokopedia. Dan saat itu gue masih kerja ya di salah satu bank. Gue buka Tokopedia dan entah kenapa gue iseng aja ngetik kata ajimat. Tau kan ajimat, jimat gitu ya. Di sana kan banyak tuh dijual ya, macam-macam ya. Dan gue iseng, gue beli itu semacam kayak ajimatnya tuh telur ya guys, telur kaca. Di dalamnya kayak ada apa namanya, apa tuh semarnya tuh dari raja gitu guys, raja kuningan yang dibentuk lagi, tapi di dalam semacam telur yang terbuat dari kaca. Jadi ajimat gitulah. Entah kenapa ya, gue kayak bener gak sih gitu azimat itu bisa bikin kita gimana gitu ya. Walaupun waktu itu gue kayak ya udah gue eksperimen bener gak gitu. Ya udah gue beli, gue lupa harganya berapa ya, kalau nggak salah 100.000 apa ya, 99.000 lah sekisaran itu. Ya udah gue tunggu dan udah bendanya datang nih, bendanya datang. Nah, terus di situ ada ritualnya juga guys, kayak apa gitu, ada ritual yang kayak si bendanya tuh harus dikasih minyak wangi dan lain-lain, itu ada. Ya gue ikutin gitu. Tanpa gue waktu itu kayaknya gue belum tahu ya kalau misalnya ajimat itu syirik ya, gue belum tahu waktu itu. Nah gue laksanin gitu. Nah sebulan setelah gue punya azimat itu guys, gue itu ada jadi gampang ketipu. Jadi waktu itu ada yang nawarin kayak semacam forex gitu guys, kayak semacam forex. Dan entah kenapa gue bego kayak susah nolak gitu. Jadi dia nawarin pokoknya gini pak, skemanya tuh bapak nanti masukin uang, waktu itu minimal 100 juta ya, minimal 100 juta. Nanti bapak tiap bulan dapat 2,5% dari situ per bulan gitu. Nah walaupun ya waktu itu intinya ya udahlah gue tertarik ya, gue pasang minimal 100 juta dan sekitar 2 bulan dari itu udah uangnya ludes gitu guys. Dan itu pas banget setelah tak lama setelah gue punya azimat tadi. Jadi bener maksudnya. Dan ya di kemudian hari gue tahu kalau azimat itu syirik ya, syirik punya begitu-begitu. Dan memang melanggar Al-Quran dan hadis ya, itu kan syirik, akan menyebabkan masalah ya. Masalahnya itu dengan uang gue ludes 100 juta gitu guys. Jadi ya terbukti ya, melanggar Al-Quran dan hadis itu akan menciptakan masalah. Itu bener, real gitu guys, kan basa-basi ya. Jadi ya setelah itu gue buang ya, setelah gue tahu kalau itu syirik yang gitu-gitu, yaudah gue buang ke tong sampah gitu guys. Coba teman-teman komen ya, pelanggaran Al-Quran atau hadis apa yang teman-teman lakuin dan masalah apa yang muncul setelahnya gitu, setelah pelanggaran itu. Gue pengen tahu sih. Oke gitu aja guys, semoga ada manfaatnya. Oh ya jangan lupa buka ensiklopedia hadis ya, biar kita menambah wawasan. Karena ya kita sama-sama saling mengingatkan, karena gue pun ya sama, gue juga pun
belum tahu semua perintah atau larangan dalam Al-Quran hadis dan hadis ya, belum tahu ya. Kayak contohnya nih, kayak misalnya yang jarang orang tahu, oh ini memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk itu dilarang guys, di jari tengah kan gue bisa tahu dari mana, dari hadis, dari ensiklopedia hadis tadi. Oke. Dan gue yakin sih itu larangan itu ada maksudnya. Kalau kita langgar ya kita pasti ada masalah ya. Yang paling masuk akal mungkin ya, mungkin di jari tengah dan jari telunjuk itu kayak semacam ada syaraf tertentu yang jika kita pasang batu akik di situ mungkin mengganggu aliran darah kita dan apa gimana, dan mungkin akan menciptakan masalah kesehatan. Itu ya yang bisa alasan logisnya ya, tapi lebih jelasnya gue nggak tahu, tapi intinya ada larangan itu. Oke, gitu aja guys, semoga ada manfaatnya konten gue. Silahkan komen apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.